Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Hari ini aku akan sedikit berbagi tips atau pengalaman tentang drone FPV. Kenapa aku mempunyai niat seperti ini? Bukan berarti saya merasa sok pinter atau berpengalaman, bukan. Saya cuma ingin menunjukkan atau memberitahu kepada teman-teman yang lain yang kebetulan tertarik dengan dunia drone FPV dan sedang menekuni drone FPV supaya kita lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih teliti ketika kita sedang bermain drone FPV. Oke, tanpa banyak kata kita langsung pada poin utamanya, yaitu topik yang akan saya bahas kali ini adalah SOP bermain drone FPV. Langkah pertama SOP yang harus kita lakukan adalah cek propeller. Besar, Ming. Kenapa kita harus cek propeller? Karena drone FPV ini kan terutama yang ukurannya 5 inch ya. Biasanya rata-rata teman-teman itu propellernya itu sering dilepas. Jadi ketika ditaruh di tas, jika dipasang propeller, dia menjadi ukurannya menjadi lebih besar sehingga kadang-kadang tasnya tidak cukup. Jadi untuk mengurangi mengurangi ukuran, kadang-kadang propeller tersebut dilepas. Nah, namun pada saat memasang itu ada kalanya teman-teman atau mungkin saya sendiri juga sering lupa urutan propeller tersebut, sehingga mengakibatkan ketika drone akan digunakan dia menjadi terbalik atau berputar tidak sesuai saat pemasangan yang normal, seperti itu ya. Duh, kok malah? Kedua adalah maiden flight. Jadi sebelum melakukan penerbangannya sebelum melakukan terbang yang sesungguhnya, kalian aku sarankan untuk maiden dulu, hover. Jadi untuk memastikan semuanya oke, aman dan siap untuk terbang dengan keyakinan. Jadi kalau misalkan ketika hover itu ada masalah apa, kita bisa segera mengetahuinya. Langkah selanjutnya adalah cek baterai. Jadi di sini cek baterai itu ada 3. Cek baterai pada drone, cek baterai pada Google, cek baterai pada remote. Jadi ketiga poin ini harus kalian lakukan. Kenapa? Karena baterai itu adalah komponen paling penting. Kalian nggak mau kan tiba-tiba terbang di tengah jalan baterai habis, baterai drone habis, baterai remote habis, kemudian baterai
Google juga habis. Nah, itu sangat-sangat fatal akibatnya. Jadi usahakan sebelum terbang ketiga poin tersebut harus kalian cek dengan baik dan benar. Langkah selanjutnya adalah record DVR. Kenapa saya menekankan untuk record DVR? Ini adalah hal yang paling utama. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah drone itu terbang. Bisa saja ketika kita maiden flight, drone itu normal, dan karena dekat dengan kita tidak ada masalah. Tetapi ketika drone itu sudah jauh dari kita, tiba-tiba propellernya lepas, kemudian tiba-tiba baut motornya lepas, atau juga tiba-tiba drone itu menabrak sesuatu hal yang tidak kita lihat, seperti ranting pohon, jaring, atau nabrak burung. Nah, itu hal-hal yang tidak pernah kita duga. Nah, seperti itu. Otomatis ketika kita mengalami itu, drone akan jatuh. Nah, bagaimana kita mencari drone? Nah, ini pentingnya record DVR. Jadi kalian harus record DVR, itu SOP wajib. Karena nanti setelah drone jatuh, kita akan mencari berdasarkan record dari DVR tersebut. Karena drone ini adalah drone manual, tidak seperti DJI. DJI ada sistem pelacakan dengan Find My Drone. Jadi drone di titik terakhir itu masih tercatat di aplikasi DJI. Kalau ini tidak ada lokasi GPS, tidak bisa menentukan posisi drone di mana. Jadi salah satu cara untuk mencari drone adalah berdasarkan record DVR. Oke? Oke, A1. Kemudian berikutnya adalah ketika terbang kita sebaiknya didampingi oleh teman atau asisten. Kenapa? Karena ini adalah partner yang akan membantu kita ketika kita sedang menemukan masalah baru. Pasti ini karena ketika terbang itu kita pasti akan menemui masalah-masalah. Jadi walaupun tidak semua masalah, tapi kadang-kadang kita menemui masalah, entah itu DVR-nya flicker atau garis-garis, atau mungkin tiba-tiba drone itu mengalami gangguan di luar prediksi kita. Nah, itulah pentingnya asisten untuk membantu kita supaya kita tidak mudah panik, sehingga kita masih bisa mengendalikan drone FPV dengan baik dan benar. Oke? Ini nggak ketok ya, sebenarnya. Nggak ketok. Nah, ini poin yang sebenarnya perlu kalian ketahui adalah jangan panik. Jadi kadang-kadang kalau kita drone jatuh atau Google kita ngeblank, nah itu kadang-kadang beberapa pilot mengalami panik. Nah, salah satu contohnya saya sendiri juga sering mengalami panik saat Google itu jadi hitam putih. Nah, itu hal-hal yang paling ditakuti oleh pilot drone FPV karena patokannya ya memang dari situ. Nah, itu di saat-saat momen seperti itu pilot drone FPV jangan panik. Kemudian asisten juga ikut serta membantu mengatasi solusi itu dengan cepat dan
bijak, karena dalam kondisi itu kita harus bisa bertindak dengan cepat, nggak boleh lambat, karena kalau lambat sedikit aja mungkin drone sudah mengalami crash atau fail safe. Oke? Berarti kan logonya tak durungi garis iku toh. Ya segini ki wis, darah gini. Sorry, aku terlalu banyak. Nah. Oh ya Mron. GoPro-ne rekod. Rekod. Ketok ta iki. Rada pinggir tebu kiri ya. GoPro kan ketok. Ya siki, RTH. Yo. Kurang Om. Jual ya iki ya? Kan wis didol to. Wis. Wis lah tidak kene kan jalan iki. Wis cancel wis. Kontrolnya. Kemudian langkah terakhir adalah safety is always. Jadi buat teman-teman yang bermain drone FPV, drone ini adalah drone khusus. Jadi dengan resiko tingkat jatuh, kerusakan, dan kemudian tingkat kesulitan yang levelnya lumayan besar, maka teman-teman saya sarankan untuk bermain di tempat yang safety. Oke. Jika kalian terpaksa bermain di tempat yang banyak orang atau membahayakan, pastikan keamanan itu bisa kalian kendalikan. Jadi jangan sampai kalian ketika bermain kemudian drone menjatuhi kerumunan massa, itu adalah hal yang fatal. Oke. Kemudian ketika kalian bermain drone nabrak rumah penduduk, itu adalah hal-hal yang konyol sebenarnya. Jadi usahakan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Oke teman-teman. Oke, demikian SOP bermain drone FPV. Untuk masalah-masalah yang lain akan saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah nonton vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Halo guys, habis crash guys, ternyata ada benang yang ngelilit di motor. Kita lepas benang layangan guys, waduh. Panjang guys. Operasi mau ya. Oh. Panjang guys. Aku kalah karo aku. Karo sing ngopi ngono. Ciono. Tang kilo iku dhek pet dhisikan. Dhek pet baru aku. Padha-padha pete cuma pas posisi pet dhisikan ngono. Aku sik enek, sik enek. Bedaan posisi san. Alang pohon soal pas itu. Ilmu iki. Tapi yang penting happy. Melo aliran umum iki. First time terbang ini. Nek aliran umum Bisa sesat. lihat video yang nabrak. Oke. Bye. Alhamdulillah guys, ketemu guys, drone-nya guys. Gimana Dan perasaannya Dan? Alhamdulillah. Nemu duit sejuta. Pedih. Oh dia. Oke. Mau montor aku.